Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apoteosis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Dalam menghadapi patung Buddha besar ini, faktanya Loseng saat ini tidak menggunakan pedang Dewa Yi. Setelah beberapa tahun pelatihan, pedang Dewa Yi ini menjadi lebih halus dan murni. Namun dalam hati Loseng, membunuh emosinya menjadi semakin jelas. Tapi dia masih belum bisa sepenuhnya menghilangkan semua emosinya. Jadi pedang Dewa Yi tidak akan pernah sempurna. Namun setelah bertahun-tahun terakumulasi, meskipun pedang Dewa Yi tidak pernah digunakan, masih ada sedikit makna pembunuhan emosi dalam gerakan pedang ini. Dan Sang Buddha besar telah menangkap petunjuk makna pembunuhan emosi ini. Dan hanya menyadari bahwa Loseng mengikuti jalan teknik pembunuhan emosi. Sekarang, jejak energi kacau diekstraksi dari laut kekacauan oleh Loseng. Gumpalan energi kacau ini berubah menjadi bilah angin guntur dan kilat, kemudian tersebar kemana-mana, bercampur dengan bayangan dewa hantu. Setelah menghadapi 4 arhat harimau berjongkok selama sekitar 4 atau 5 nafas, dia langsung menuju ke salah satu arhat harimau berjongkok dengan kilatan cahaya di matanya. Meskipun keempat arhat harimau berjongkok ini dapat menundukkan petir dan bilah angin di pedang Li Feng, mereka telah mencapai batasnya. Kemudian, dengan bayangan palem harimau yang mengaum, dia menampar tangan mereka dengan keras. Meskipun gerakannya sangat indah, pada akhirnya mereka tetap terlihat kekurangan. Dan Loseng dengan tajam menangkap kelemahan ini, lalu dia mendekat. Ketika arhat harimau berjongkok memperhatikan Loseng, Loseng sudah berada di dadanya, dan telapak tangannya sudah diletakkan di dada arhat. Retak! Setelah kata retak diucapkan dan lembut dan dengan suara dentang, cetakan telapak tangan yang rapi muncul di dada kekar arhat harimau berjenggot. Dan retakan di sekitar cetakan telapak tangan menyebar dengan cepat, menutupi seluruh tubuh arhat. Lalu patung batu itu tiba-tiba hancur dan berubah menjadi tumpukan puing. Pada saat ini, karena Loseng tiba lebih dulu, sisa kekuatan bilah angin menghilang dan langsung menerbangkan puing-puing. Setelah menghancurkan patung di depannya, Loseng tidak berhenti sama sekali. Dia berputar dengan ringan dan pedang panjang yang tergantung di sampingnya tiba-tiba terangkat, mengeluarkan cahaya pedang yang menyegarkan di udara dan langsung menuju ke harimau yang berjongkok ke lainnya. Cahaya pedang langsung menenggelamkan arhat harimau berjongkok itu, sehingga arhat yang menembakkan bayangan palem harimau yang mengaum ke arah Loseng. Namun tiba-tiba berhenti pada saat ini. Ketika Loseng langsung menuju ke arhat berikutnya, garis tipis muncul di tubuh patung tersebut. Tapi retakannya sangat halus. Adapun 2 arhat yang tersisa, mereka tidak lagi mengepung dan tidak menimbulkan ancaman bagi Loseng, karena tidak sulit bagi Loseng untuk menghancurkannya. Setelah memecahkan keempat patung tersebut, Loseng masih tidak berhenti, dan ini sudah 17 halaman dalam. Meskipun tidak terlalu berbahaya untuk melakukan perjalanan jauh, hal ini cukup memakan banyak waktu dan tenaga. Tapi Loseng bahkan lebih menantikannya. Hadiah apa yang akan didapatkan setelah lulus ujian gua ini? Selanjutnya, itu harus menjadi halaman dalam terakhir, yaitu halaman dalam ke-18. Setelah Loseng baru saja melangkah ke halaman dalam terakhir, suara auman naga tiba-tiba terdengar dari telinganya. Arhat menundukkan naga. Cahaya di pupil Loseng sedikit berkedip. 4 arhat di 4 sudut halaman dalam tercerat dengan naga sungguhan. Di zaman kuno, seseorang menaklukkan seekor naga. Dengan kekuatan besar, dia menaklukkan naga asli di bawah surga Buddha. Arhat menaklukkan naga ini juga disebut dewa kesiapa. Namun kali ini, Loseng tidak memilih untuk menunggu di tempatnya. Dia mendobrak 17 halaman dalam berturut-turut, membunuh patung Buddha dari 17 arhat, dan mengetahui persendiriannya. Patung-patung arhat Buddha ini tidak memiliki kekuatan. Lagi pula para arhat ini tidak hadir secara fisik. Mereka hanya diwarnai dengan jejak hati Buddha.
dan didapatkan dengan jejak kekuatan wewangian dupa yang merupakan sebuah kekuatan iman. Di tempat suci 10.000 Buddha, ada banyak orang percaya dan memujanya. Meskipun perkataannya berbeda, pada dasarnya mereka sama dengan 3 raja dari klan Yoye. Tapi tetap saja ada perbedaan. Klan Yoye lahir di Huanyu dan penggunaan serta pengembangan kekuatan iman hanya terbatas pada 3 raja. Namun, warisan dari tempat suci 10.000 Buddha tidak sesederhana itu. Dia seperti yang disebut dewa dan Buddha di langit. Kata Zu mengandung arti banyak kata, karena langitnya lebih dari satu. Jadi penjajaran para dewa dan Buddha tersebut jelas tidak hanya ada di benak surga ini. Jadi Buddha ini adalah eksistensi yang sejajar dengan dewa sejati. Dengan kata lain, warisan dari tempat suci 10.000 Buddha mungkin juga ada di luar surga. Jika 18 arhat di depan Loseng datang sendiri, saya khawatir mereka dapat dengan mudah membunuh Loseng hanya dengan 1 jari. Sekarang patung-patung batu ini dengan kekuatan jejak dupa dapat mengerahkan kekuatan seperti itu yang membuat Loseng sangat cemburu. Yang paling penting adalah keempat arhat bergabung, jadi kekuatan mereka akan meningkat beberapa kali lipat, dan hampir tidak ada kekurangan. Oleh karena itu, kekuatan 4 patung di halaman dalam terakhir seharusnya lebih kuat dari sebelumnya. Agar aman, Loseng langsung menuju ke salah satu patung setelah memasuki halaman dalam. Setelah memecahkan patung arhat yang menundukkan naga, hal berikutnya akan lebih mudah untuk ditangani. Sekarang permukaan naga penakluk arhat di sudut terus-menerus retak, dan tubuhnya bergetar. Tepat ketika dia akan bergerak, Loseng sudah dekat dengan arhat penakluk naga, dan mengarahkan jarinya ke kepala arhat penakluk naga. Selama ujung jarinya bersentuhan, gelombang kekuatan secara alami akan mengubah patung batu itu menjadi bubuk. Lagi pula, gunung batu yang besar tidak bisa menghentikan kekuatan Loseng, dan dia bisa menghancurkannya hanya dengan 1 jari. Apalagi patung batu setinggi 8 kaki di depannya. Namun meskipun tubuh arhat penakluk naga belum bergerak, patung batu naga asli yang bercocok di tubuhnya merangkak dari bahu kanannya, menjulurkan tanduk naga asli dan mengenai jari Loseng. Meskipun naga asli terbuat dari batu, Loseng tidak ragu sama sekali. Dia tak pasti mendapatkan poinnya ini. Jika dia memecahkan 1 patung, dia bisa menghancurkan 3 patung lainnya berturut-turut, tanpa diduga. Ketika ujung jari Loseng menyentuh tanduk naga asli, dia merasakan kekuatan besar datang darinya. Ujung jari bertabrakan dengan tanduk, meskipun tanduk tersebut hancur, tapi juga menghalangi jari Xiuyan. Pada saat yang sama, arhat penakluk naga benar-benar terbangun, dan dengan tamparan keras satu sama lain, terdengar suara auman naga seolah-olah naga sungguhan sedang bangkit di dalam tubuhnya. Di saat yang sama, patung naga asli yang melingkari baunya mulai bersinar dengan sedikit cahaya hijau. Kemudian, kedua telapak tangan terpisah pada saat yang sama, tetapi tercetak di dada Loseng. Selama serangan diam-diam Loseng, dia gagal berhasil dalam 1 pukulan. Sebaliknya, dia tertangkap basah oleh arhat penakluk naga. Kekuatan yang sangat kuat. Dengan segel telapak tangan ini, Loseng merasakan kekuatan luar biasa datang darinya. Seluruh tubuhnya terlempar ke belakang, kakinya membuat alur di tanah, dan seluruh tubuhnya membentur dinding di sisi lain halaman dalam dan keras. Setelah Loseng menghantam dinding dengan sangat keras, jika ditempatkan di alam bawah, dan sebuah gunung besar dihantam oleh kekuatan seperti ini, tidak hanya gunung besar pertama yang akan runtuh, tetapi bahkan rangkaian gunung besar berikutnya akan hancur dan terbalik. Di dinding halaman dalam terlihat lapuk dan bobrok. Tampaknya angin kencang dapat menghancurkan kuil kuno yang bobrok ini. Namun tembok ini menahan benturan Loseng dan tidak bergerak sama sekali. Tapi ini adalah medan perang impian. Tembok kota utama di dunia luar terlihat sangat biasa, tetapi bahkan pejuang yang kuat pun tidak dapat mendobrak tembok tersebut. Bagaimanapun benda ini dibangun melalui surga, jadi bagaimana bisa begitu mudah rusak?
Namun Loseng tidak berniat memikirkan hal ini. Perhatiannya sekarang tertuju pada naga asli di pundak Arhat penakluk naga. Dia sangat kuat dan dia juga mengandalkan kekuatan naga asli. Dia tidak pernah menyangka bahwa Arhat penakluk naga ini sepertinya bisa mengandalkan kekuatan naga asli di pundaknya seperti dirinya. Seolah-olah Arhat penakluk naga menampar telapak tangannya. Sisik naga pada patung naga asli juga menyala satu persatu dan juga bersinar dengan kilau hijau. Tapi naga asli ini hanyalah patung batu. Sekalipun sisik di sekujur tubuhnya menyala, meski kekuatannya menakutkan, bukan berarti Loseng tidak tahan. Jika itu adalah naga sungguhan, Loseng akan berubah menjadi abu setelah sisik di tubuhnya menyala. Namun, meski begitu, Loseng tidak berani meremehkan keempat Arhat penakluk naga ini. Kekuatan kilatan sisik naga barusan telah mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Jika prajurit alam laut dewa biasa terkena telapak tangan ini, dia mungkin akan terkoyak. Sekarang, Loseng yang sedang bersandar di dinding halaman juga merasakan perasaan menang di hatinya. Mereka semua memiliki kekuatan sisik naga, tapi dia ingin melihat siapa yang lebih kuat. Naga asli di pundak Arhat penakluk naga ini mungkin berasal dari sesuatu yang hebat. Sayangnya, dia berada di medan perang mimpi. Meskipun dia bisa menggunakan kekuatan sisik naga, jiwa naga biru belum diproyeksikan ke dalamnya. Dia tidak dapat berkomunikasi dengan naga hijau. Dengan cara yang sama, Loseng dapat menggunakan roh pedang. Tetapi dia tidak dapat berkomunikasi dengan Sun. Jika roh pedang dipanggil, tidak ada jiwa Sun di dalamnya. Memikirkan hal ini, Loseng tidak ragu-ragu sama sekali. Arhat penakluk naga terdekat langsung mendatanginya. Dia melihat Arhat penakluk naga tiba-tiba bertepuk tangan dan seluruh tubuh naga asli di pundaknya mulai bergetar. Bersinar dengan cahaya hijau, kemudian dia melihat kekuatan sisik naga mengalir ke dalam patung Buddha ini. Segera, Loseng membuat segel dengan tangannya, dan kekuatan sisik naga juga mengalir di tubuhnya. Tanpa ada kemunduran dan juga ditembakkan dengan kedua telapak tangannya. Sebagai perbandingan, kedua telapak tangan Arhat penakluk naga disertai dengan suara awan naga, dan patung batu naga asli di baunya juga mengangkat kepalanya dan mengaum. Dalam sekejap mata, 4 telapak tangan bertabrakan dan keras. War! Bersamaan dengan suara keras, tubuh Loseng mundur ke belakang lagi. Selama proses terbang berbalik, Loseng juga merasakan darah mengalir dan sangat tidak nyaman. Karena kekuatan Arhat penakluk naga ini tidak bisa dianggap remeh. Namun Loseng tersingkir. Begitu pula Arhat penakluk naga. Jika itu adalah patung Arhat Buddha sebelumnya, patung itu akan hancur menjadi bubuk di bawah telapak tangan Loseng. Tapi Arhat penakluk naga ini berkali-kali lebih kuat dari patung-patung sebelumnya, dan Loseng juga bisa mengerti. Bagaimanapun, Arhat penakluk naga harus menahan kekuatan sisik naga dari patung naga asli yang sangat kuat. Sebelum kekuatannya dilepaskan, saya khawatir kekuatannya akan runtuh terlebih dahulu. Sama seperti tubuh fisik Loseng sebelumnya, ada batasan atas kekuatan sisik naga. Jika kekuatan sisik naga dimasukkan secara paksa ke dalam diri sendiri, tubuh fisik akan hancur terlebih dahulu. Setelah 2 suara keras bergema di halaman dalam, Loseng dan Arhat penakluk naga yang terbang terbalik dan menghantam dinding halaman dalam. Di bawah kekuatan tumbuhan yang sangat besar, retakan tebal muncul di permukaan tubuhnya. Namun di dalam retakan tersebut, seberkas cahaya Buddha emas keluar dan kemudian mereka melihat retakan tersebut diperbaiki dengan kecepatan yang sangat terlihat. Dalam sekejap, retakan tersebut menutup dan cahaya Buddha emas menghilang secara alami. Kali ini Loseng dipukul dengan keras, tenggorokannya sedikit manis dan seteguk darah menyembur keluar. Apakah masih bisa disembuhkan? Melihat reaksi Arhat penakluk naga di sisi yang berlawanan, Loseng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Kemudian dia menyeka darah dari sudut mulutnya, tetapi tidak memiliki kesempatan untuk memikirkannya, karena 3 penakluk naga lainnya menampar Loseng lagi.
dan masing-masing dari mereka memiliki naga asli yang bercokol di tubuh mereka. Pada saat ini, semua sisi naga di tubuh naga asli itu bersinar terang. Jika dia benar-benar terkena 3 telapak tangan dari ketiga arhat penakluk naga ini, dia mungkin akan terluka parah, bahkan jika dia tidak mati. Di bawah pengaruh tadi, Lo Sheng benar-benar mundur ke sudut halaman dalam. Kemudian Lo Sheng menggertakkan gigi dan menembus ruang itu lagi. Dia langsung melewati 3 arhat penakluk naga dan melintas ke yang lain. Ini agak merepotkan. Lo Sheng merutkan kening, namun Lo Sheng bukannya tanpa cara untuk menghadapi konfrontasi kekuatan yang sederhana tidak dapat memecahkan situasi. Jadi dia secara alami dapat menggunakan cara lain. Memikirkan hal ini, Lo Sheng mengangkat kepalanya sedikit. Pada saat ini, di lingkaran langit berbintang di alam semesta, 300 bintang penuh mulai bersinar. Namun 300 bintang ini tersebar dalam rentang yang berbeda. Ada bintang di wilayah surga tengah, wilayah surga barat, wilayah surga selatan, wilayah surga utara, dan wilayah surga timur. Di bawah panggilan Lo Sheng, cahaya bintang yang kuat mulai terakumulasi. Tetapi bintang-bintang ini langsung menuju ke dunia besar tempat medan perang impian berada. 300 bintang ini juga merupakan salah satu hasil budidaya rajin Lo Sheng dalam beberapa tahun terakhir. Faktanya, dengan menggunakan pedang Yisen, Lo Sheng juga percaya diri dalam menghadapi keempat arhat penakluk naga ini. Tapi Lo Sheng menggunakan tubuh pertempuran bintang saat ini untuk memverifikasi tebakannya. Ketika cahaya bintang mulai berkumpul di sekitar Lo Sheng sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya. Seperti yang diharapkan, medan perang mimpi ini sebenarnya bukanlah ruang mimpi yang nyata. Ini adalah dunia super yang awalnya ada di alam semesta ini. Jika tidak, saya khawatir akan sulit bagi saya untuk berkomunikasi dengan kekuatan bintang di sini. Bagaimanapun, ada banyak bintang di dunia ini yang bisa bersinar di sini, dan Lo Sheng bisa mengkonfirmasinya. Lagi pula, kekuatan tubuh pertempuran bintang sudah cukup untuk menjadi salah satu kartu truf Lo Sheng. Sehingga Lo Sheng tidak pernah berhenti berkomunikasi dengan bintang-bintang dalam 6 tahun terakhir. Dan bahkan menghabiskan banyak waktu untuk berlatih tubuh pertempuran bintang. Jadi jika tidak bisa digunakan di medan perang mimpi, itu akan menjadi kerugian besar bagi Lo Sheng. Untungnya, Lo Sheng menyadari bahwa kekhawatirannya tidak diperlukan. Setidaknya, sekarang dia berhasil memadatkan cahaya bintang. Ketika permukaan tubuh Lo Sheng dilapisi dengan lapisan cahaya bintang yang indah, yang berwarna-warni, dia melangkah maju dan langsung menuju ke naga penakluk arhat lagi. Sebelumnya, arhat penakluk naga yang baru saja dihancurkan oleh Lo Sheng sekarang telah diperbaiki. Pada saat ini, keempat arhat penakluk naga ini berdiri berjajar dan menyatukan kedua telapak tangan mereka dengan rapi. Segera diiringi suara 4 auman naga, 4 naga sejati yang bercokol di 4 arhat penakluk naga meraung secara bersamaan. Kemudian sebuah cahaya hijau mekar dengan menyilaukan, sehingga sulit untuk di area sekitarnya. Yang menunjukkan betapa mengerinya kekuatan yang terkandung dalam 8 telapak tangan. Namun Lo Sheng tidak mau mundur atau menghindar. Mungkin Lo Sheng punya cara lain untuk menghadapinya. Tapi Lo Sheng juga memahami bahwa medan perang impian baru saja dimulai, dan dia akan menghadapi para jenius di seluruh dunia. Dia tidak pernah meremehkan para jenius lainnya di alam laut dewa. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, Ai Anshin dari Istana Surgawi Yon Mio mungkin telah membuat kemajuan besar, dan Lo Sheng mungkin tidak dapat mengalahkannya. Sebelum lagi kejeniusan dari Suaka 10.000 Buddha dan para dewa klan Bunyan, klan iblis, dan ribuan ras aneh di dunia. Oleh karena itu, Lo Sheng memerlukan tinjauan mandiri untuk meninjau hasil kerja keras selama bertahun-tahun. Di bawah suara yang berdengung, cahaya bintang mulai bersinar dengan tangan Lo Sheng. Bentuk cahaya bintang ini seperti potongan kapas yang melayang di tangannya. Meskipun tampaknya tidak berbobot, namun kekuatan yang terkandung di dalamnya tidak boleh dianggap remeh.
Bagaimanapun, 300 cahaya bintang bercampur menjadi satu. Setelah pola cahaya bintang mereka beragam dihasilkan, Loseng segera mengeluarkannya. Bahkan jika dia ragu-ragu untuk bernafas, Loseng mungkin akan terlibat di dalamnya. Jika tidak, dia mungkin akan terkena serangan balik oleh kekuatan ledakan cahaya bintang. Kemuliaan bintang! Di bawah teriakan tajam, bola energi yang sangat menakutkan keluar dari cahaya bintang. Pada saat ini, cahaya bintang tiba tepat di depan 4 arhat penakluk naga dan langsung meledak dengan keras. Namun kelompok cahaya bintang ini menggabungkan kekuatan 300 bintang, sehingga dampak ledakannya saling bereaksi satu sama lain. Pada saat yang sama, seluruh halaman dalam sepenuhnya tertutup oleh cahaya bintang-bintang ini, sehingga sulit untuk melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Namun Buddha emas setinggi 10.000 kaki jauh di dalam kuil kuno membuka matanya dan menatap halaman dalam dengan ekspresi tidak senang atau sedih. Jelas, di mata Buddha emas ini dia dapat melihat 4 arhat penakluk naga dihancurkan terus-menerus, dan 4 patung batu naga asli yang bercokol di bahu arhat juga mulai hancur. Meskipun cahaya kemasan muncul dari tubuh mereka dalam sekejap, mencoba untuk memperbaiki diri mereka sendiri. Tetapi begitu cahaya kemasan muncul, cahaya bintang langsung memusnahkannya. Arhat penakluk naga tidak bisa dibunuh. Anda harus membantu saya untuk menguji makhluk kecil ini. Saya ingin melihat seberapa jauh dia telah menempuh jalan dewa penghancur emosi. Setelah mengatakan itu, Buddha emas melambaikan teratai di tangan kirinya dengan sedikit kilatan teratai. Naga penakluk arhat yang seharusnya dihancurkan dikembalikan ke keadaan semula. Pada saat ini, cahaya keemasan di antara keempat arhat penakluk naga ini awalnya telah dimusnahkan oleh cahaya bintang. Namun di bawah campur tangan Buddha emas raksasa, cahaya keemasan di tubuh naga penakluk arhat berkembang. Dan patung batu yang terfragmentasi dengan cepat menyatu dan kembali ke keadaan semula. Sehingga cahaya bintang yang menyebar di halaman dalam perlahan meredup. Pada saat yang sama, sosok Loseng berangsur-angsur muncul. Ketika dia melihat keempat arhat penakluk naga masih utuh, ada kejutan tak terduga di matanya, dan wajahnya menjadi muram. Apakah keempat patung Buddha penakluk naga begitu kuat? Meskipun kemuliaan bintang ini adalah pertama kalinya Loseng menggunakannya, tetapi ini adalah gerakan paling eksplosif dalam tubuh pertempuran bintang. Dan Loseng tidak ragu dengan kekuatan penghancur yang terkandung di dalamnya. Tapi kekuatan seperti itu tidak dapat merobek keempat arhat penakluk naga ini menjadi berkeping-keping. Dan ini jelas di luar dugaan Loseng, bahkan membuatnya merasa bingung. Lagi pula 18 arhat ini datang melalui halaman dalam satu persatu. Kekuatan masing-masing arhat di halaman dalam sedikit lebih kuat, tetapi rentang kekuatan antara masing-masing arhat tidak terlalu besar. Dan arhat penakluk naga ini adalah halaman dalam terakhir. Jadi wajar jika dia menjadi sedikit lebih kuat. Namun metode Loseng tidak mampu membunuh keempat arhat ini, sehingga Loseng merasa agak rumit. Secara alami, dia tidak dapat mengetahui bahwa alasan mengapa arhat penakluk naga pulih seperti sebelumnya adalah karena campur tangan seseorang. Sekarang, keempat arhat penakluk naga tidak berhenti sama sekali. Saat sisik naga dari naga asli di bawah mereka melintas, mereka datang ke arah Loseng dari beberapa arah lagi. Jika itu adalah prajurit lain, dia mungkin akan berada di ambang keputusasaan. Ketika menghadapi situasi ini, namun bagi Loseng, masalah di depannya hanyalah masalah. Menghadapi 4 arhat penakluk naga yang datang, wajah Loseng tidak terkesan. Dia mengangkat tinggi pedang Li Feng, kemudian tubuh pedang yang panjang dan sempit tergantung di satu sisi. Pada saat yang sama, niat pedang yang samar yang seperti ular beracun, dia tetap berada di sekitar pedang dan terus menelan. Namun tatapan Loseng menjadi sangat dingin, seolah-olah dia telah menjadi patung batu tanpa ekspresi saat ini. Saat Loseng mengangkat pedang Li Feng, mata Buddha raksasa jauh di dalam kuil kuno berkedip sedikit. Benar saja, anak ini telah mempraktekkan jalan penghancur emosi.
Meskipun belum disempurnakan dengan budidayanya di alam laut dewa, sebenarnya dia telah mencapai tujuan akhir untuk memahami niat pedang yang begitu dingin. Jika dia menyelesaikannya, jejak terakhir dari jalan penghancur emosi niat, dia juga akan memahami niat pedang pemungkas. Dan pedang ini pasti akan mencapai kesuksesan besar. Setelah mengatakan itu, Buddha emas raksasa mengangkat teratai di tangannya, dan teratai itu terus berputar di depannya. Pada dahan teratai ini terdapat cabang, dan pada puncak dahan terdapat buah teratai, yang tumbuh berdampingan dengan teratai. Kemudian Buddha raksasa emas mengambilnya di ujung jarinya, mengulurkan tangan besarnya untuk memetik buah teratai, dan mengeluarkan biji teratai emas dari buah teratai. Saya mendengar bahwa segala sesuatu bergantung pada asal-usulnya. Pikiran masa lalu tidak dapat dipahami. Pikiran saat ini tidak dapat dipahami. Dan pikiran masa depan tidak dapat dipahami. Saat Buddha emas raksasa melafalkan, biji teratai emas seolah meleleh dan berubah menjadi setetes cairan emas murni, berguling terus-menerus di depan Buddha emas raksasa. Saat tetesan air emas ini terus mengalir, dia mulai berubah menjadi bentuk. Anggota badan tubuh, kepala yang tak ada habisnya. Pada akhirnya, biji teratai emas ini berubah menjadi manusia kecil dan bentuk tubuh kecil yang sangat mirip dengan loseng. Sekarang, Buddha emas raksasa menggunakan sutra penyebab dan takdir yang tidak diketahui untuk menghitung nasib loseng. Dan metode perhitungan seperti itu juga merupakan kekuatan magis yang besar. Sebagai perbandingan, perhitungan banyak dewa di bawah putaran surga ini dianggap permainan anak-anak. Namun di tengah perhitungan, Buddha emas raksasa menampakkan warna aneh pada pupil matanya yang besar. Dan ada juga jejak kebencian pada warna aneh ini. Setelah sekian lama, Buddha emas raksasa berbicara. Ternyata dia adalah orang yang tidak memiliki takdir. Bagaimana mungkin orang yang tidak memiliki takdir bisa muncul? Namun, perhitungan ini tidak bisa lagi dilakukan di tengah jalan. Sekarang, biji teratai emas berubah menjadi penampilan loseng, tetapi wajah itu seharusnya terlihat seperti aslinya dan persis sama dengan wajah loseng. Tetapi pada saat ini, wajah sosok emas itu sepertinya tertutup lapisan kabut, tidak dapat mengembun sebuah bentuk. Sekarang, saya ingin melihat berapa lama anak kecil ini bisa bertahan. Namun, saat Buddha emas raksasa sedang menghitung, loseng telah mengambil tindakan, dan loseng langsung menggunakan pedang Yisen. Bahkan cahaya pedang itu tak terkalahkan. Namun, kekuatan yang dilepaskan oleh 4 arhat penakluk naga yang mengandalkan patung batu naga asli di bawah mereka juga memang besar. Tapi mereka tidak bisa menghentikan serangan cahaya pedang ini. Meski begitu, saat pedang tanpa emosi ini tiba-tiba ditebas, garis tipis muncul di pinggang 4 arkat penakluk naga yang langsung menuju ke loseng. Segera setelah itu dan 4 suara teredam terdengar. Keempat naga penakluk arhat dipotong menjadi 2 bagian oleh loseng, dipisahkan kepala dan ekornya, dan jatuh ke tanah. Tapi luka yang dibuka oleh loseng segera meletus dengan cahaya keemasan. Di bawah cahaya kemasan yang bersinar, kekuatan aneh dihasilkan di antara tubuh, mengikat satu sama lain lagi, sehingga kemampuan magis ini hampir sebanding dengan tubuh abadi. Tidak peduli bagaimana loseng membunuhnya, keempat arhat penakluk naga ini selalu dapat pulih. Menghadapi pemandangan indah ini, mata loseng dingin, tapi suasana hatinya tidak tersentuh sama sekali. Saat ini, hati loseng sedingin es dan salju. Dia tidak punya pikiran, hanya niat membunuh yang sangat tenang, dan hanya ingin membunuh keempat arhat penakluk naga ini. Engah kepulan! Beberapa suara teredam terdengar lagi, karena sebelum keempat arhat penakluk naga bisa bangkit, pedang panjang loseng ditebas lagi. Dengan cahaya pedang berisi niat pedang yang dingin dan kejam, kemudian menyebar menjadi kipas, dan menebas tubuh arhat penakluk naga lagi. Bahkan sebelum para arhat penakluk naga ini dapat terikat satu sama lain dan pulih, pedang loseng menyapu lagi dan lagi. Setelah loseng menebas dengan satu pedang, dan cahaya pedang berbentuk kipas menyebar berulang kali,
Mula-mula, dia memotong para arhat penakluk naga ini menjadi 2 bagian, lalu 4 bagian, 8 bagian, dan akhirnya dipotong menjadi tumpukan batu. Jika orang luar kembali, mereka tidak akan tahu apa sebenarnya tumpukan batu ini. Bahkan patung batu naga asli dipotong menjadi kerikil seukuran telapak tangan oleh Loseng. Namun penampakan bebatuan tak beraturan ini masih bersinar dengan serpian cahaya keemasan. Setiap batu terus bergetar, saling tarik-menarik, mencoba bersatu dan kembali ke wujud sebelumnya dari naga penakluk Arhat. Tapi Loseng tidak memberi mereka kesempatan. Pedang di tangannya tidak pernah berhenti, dia juga tidak menahan sama sekali. Setelah memutus emosinya, metalitas Loseng akan mengalami perubahan drastis. Entah dia mengambil inisiatif untuk melepaskan diri dari keadaan memutus emosinya, dan tidak ada kemungkinan pemulihan untuk keempat arhat penakluk naga ini. Jika tidak, Loseng tidak akan menjadi seperti itu. Di bawah serangan pedang Loseng, cahaya keemasan pada penampang batu menjadi semakin redup. Namun cahaya keemasan ini begitu sombong sehingga bisa mengembalikan luka arhat penakluk naga ke keadaan semula. Adapun cahaya keemasan ini adalah kekuatan dalam kitab Buddha hari raya masa lalu. Karena hati sang Buddha berpegang pada masa lalu, dan setelah mengalami kesengsaraan hidup dan mati, dia pulih seperti sebelumnya. Cahaya keemasan itu mengembalikan patung batu arhat penakluk naga ke keadaan semula sebelum dipotong-potong. Namun patung batu itu tetaplah patung batu, dan cahaya keemasannya tidak ada habisnya. Saat Loseng memotongnya berulang kali, dan semakin dia memotongnya, cahaya keemasan itu perlahan meredup. Jika Anda masih ingin pulih, saya akan memotong Anda menjadi bubuk. Suara tanpa emosi Loseng terdengar, dan pedang angin guntur di tangannya masih menebas, memotong batu menjadi potong-potongan kecil. Melihat cahaya keemasan semakin redup, Loseng juga memahami bahwa ini akan segera berakhir. Dia memikirkan hal ini dalam pikirannya, tetapi pada saat ini, cahaya keemasan di bagian kerikil tiba-tiba meningkat tajam, menjadi 10 kali lebih terang dari cahaya keemasan sebelumnya. Pada saat yang sama, frekuensi gemetar dari batu-batu halus ini semakin cepat, mencoba untuk bersatu seperti orang gila. Loseng juga menyadari ada yang tidak beres. Cahaya keemasan yang jelas-jelas redup tiba-tiba melepaskan kemuliaan penuhnya dalam sekejap. Tapi pedang di tangannya tidak berhenti sama sekali, dan matanya melihat ke dalam kuil kuno. Jelas, Loseng menyadari ada sesuatu yang tidak beres sekarang. Meskipun Buddha raksasa emas ini memiliki pemikiran, hal budaya telah mencapai Mahayana. Tetapi ketika dia melihat Loseng menampilkan gerakan pedang yang begitu dingin, dan sepertinya itu dilakukan dengan santai, dia memiliki hati untuk mempertimbangkannya. Si kecil di alam Laudewa ini hanya berada di alam Laudewa tingkat 9, tapi sepertinya dia bisa melakukan seni bela diri seperti itu, tanpa menggunakan energi sejati. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.